Beralih ke informasi berikutnya Tribuners, ribuan tenaga sukarela kesehatan di Kabupaten Bone geruduk kantor Dinas Kesehatan atau Dinkes di Jalan Jenderal Ahmad Yani Senin 13 Januari 2025. Mereka menuntut Dinkes Bone untuk mendata tenaga sukarela di database. Hal tersebut bertujuan untuk membuka kesempatan bagi mereka untuk mengikuti seleksi ujian formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Timur Wahdaniar. Baik rekan Wahdaniar, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih ribuan tenaga sukarela kesehatan di Kabupaten Bone geruduk kantor Dinas Kesehatan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Senin 13 Januari 2025. Mereka menuntut Dinas Kesehatan Kabupaten Bone untuk mendata tenaga sukarela di database. Dari pantauan di lokasi, aksi unjuk rasa dimulai dari lapangan Merdeka, Watampone, kemudian mereka bergerak ke jalan kaki menuju ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bone di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Dengan membawa spanduk dan suara hati mereka, aksi damai ini menggema sebagai wujud perjuangan para tenaga kesehatan sukarela yang merasa haknya diabaikan. Spanduk bertuliskan, "Kami butuh kepastian, hargai perjuangan kami, sukarela pengabdian tanpa pengakuan hingga giliran pandemi kami garda terdepan, giliran pendataan BKN kami diabaikan," menjadi simbol kekecewaan yang mendalam bagi para tenaga sukarela ini. Salah satu perhatian utamanya adalah syarat administrasi seleksi P3K yang dinilai diskriminatif. Mereka menyebut tanpa surat keputusan atau SK, honor dan shift gaji mereka tidak bisa mengikuti seleksi tersebut. Padahal banyak di antara mereka yang telah mengabdi belasan tahun tanpa adanya kepastian status. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kabupaten Bone yakni Dr. Yusuf menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh tenaga kesehatan meski terbatas oleh regulasi yang ada. Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi oleh Pemkab Bone sekarang ini adalah keterbatasan keuangan daerah. Ia mengungkapkan saat ini di Kabupaten Bone tercatat sekira 318 tenaga non-ASN kesehatan tidak terdata dalam pangkalan data resmi. Meskipun kenyataannya yang ada di lapangan menunjukkan jumlah mereka mendekati hampir 1.000 orang. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar mengingat alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang sangat terbatas untuk Kabupaten Bone. Adapun salah satu langkah yang mereka ambil adalah dengan membukanya formasi P3K. Namun ia menyebutkan rekrutmen ini hanya terbuka bagi mereka yang tercatat dalam database nasional. Eh, Dr. Yusuf juga menyampaikan bahwa meskipun para nakes tidak digaji secara reguler melalui APBD, mereka tetap menerima intensif perjalanan dinas dan jasa rekam medik sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka. Berikut tuntutan tenaga kesehatan sukarela di kantor Dinas Kesehatan Bone, yakni mereka menuntut segera memasukkan mereka dalam pendataan tenaga non-ASN agar memenuhi syarat seleksi P3K, memberikan kompensasi yang layak bagi tenaga kesehatan sukarela yang telah bertahun-tahun mengabdi dan membuka ruang dialog dengan forum tenaga kesehatan sukarela untuk mencari solusi bersama. Mungkin itulah yang sempat saya informasikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Wahdaniar atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tribuners, rekan kami juga melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan Bone. Berikut kami tampilkan. Ya, hari ini kita menerima aspirasi teman-teman sukarela dari Dinas Kesehatan khususnya yang bertugas di 38 puskesmas yang pada intinya mereka mempertanyakan nasibnya terkait dengan rekrutmen P3K. Ya, kami sudah sampaikan bahwa untuk saat ini proses penerimaan P3K telah berjalan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Mereka itu rata-rata tidak masuk dalam persyaratan yang ditentukan. Ya, sehingga mereka berharap ada dua sebenarnya. Yang pertama, apakah masih ada peluang mereka bisa mengikuti seleksi ini? Yang kedua, apakah serta-merta setelah berlakunya undang-undang pembatasan bahwa non-ASN tidak boleh lagi
apakah itu otomatis berlaku bagi mereka? Inilah yang menjadi tuntutan mereka. Untuk itu kami menyampaikan kepada perwakilan tadi semuanya bahwa insya Allah kami akan komunikasikan dengan pimpinan seperti apa penyelesaiannya. Karena kami berharap ya penyelesaian tenaga non ASN, tenaga sukarela yang ada di puskesmas kami itu bisa berjalan dengan tertib tanpa ada hal-hal yang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.